Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Supaya apa? Kita dapat mengikuti pembelajaran dari rumah dengan semangat, dengan senang. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillah. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 di subtema 1, yaitu komponen ekosistem. Tema 5 yaitu tentang ekosistem. Nah, di tema 5 ekosistem pembelajaran 3 ini, apa sih yang akan kita pelajari? Oke, kita masuk ke materi. Nah, yang pertama kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting yang kita dengar. Nah, kalau kemarin kita baca, kalau sekarang kita dengar. Bagaimana sih caranya? Kalau yang kita dengar, berarti yang pertama itu kita harus dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kita dengarkan teks non-fiksinya dengan seksama. Kemudian, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya. Nah, kalau paragrafnya berupa bacaan, berarti yang pertama kita harus membaca. Nah, kalau paragrafnya berupa lisan, berarti kita harus mendengarkan. Itu bedanya ya, Nak ya. Oke, sekarang kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Nah, kemarin di pembelajaran kalau nggak salah tema 5A ya, kita sudah belajar letak geografis. Nah, letak geografis itu letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, Indonesia ini letak geografisnya di mana? Yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan samudranya apa kemarin? Iya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu letak geografis wilayah Indonesia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Nah, unsur-unsur pada peta ada apa saja? Nah, kalian bisa lihat di situ ada judul petanya. Setiap peta, setiap ini pasti ada judulnya. Terus ada skalanya, ada tanda orientasi, ada legendanya, ada sumber dan tahunnya, ada inset, ada garis astronomis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masing-masing ini? Oke, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, judul. Judul itu menunjukkan isi peta. Ditulis di bagian paling atas dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Sekarang skala peta. Nah, skala itu apa? Angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Lanjutnya ada simbol. Simbol itu apa? Terdiri atas simbol titik, garis, area luasan. Terus simbol itu menunjukkan
objek seperti jalan, sungai, gunung, ibu kota, pelabuhan, bandara, terus kota kecil, kota kabupaten, kota kecamatan, provinsi. Nah, itu simbol-simbol. Terus ada garis lintang dan garis bujur, yaitu menunjukkan letak astronomi suatu wilayah. Lanjutnya ada keterangan, yaitu tentang terdapat dalam peta, misalnya penjelasan tentang simbol-simbol pada peta. Mata angin, nah berarti itu menunjukkan arahnya, mana selatan, mana timur, mana barat daya, barat laut, tenggara, itu arah mata angin. Ada legenda. Nah, legenda itu apa? Keterangan arti dari simbol-simbol di peta untuk memudahkan dalam membaca peta. Terus sekarang lanjut. Ada tanda orientasi. Apa sih tanda orientasi itu? Yaitu keterangan posisi dan arah suatu objek, yaitu arah utara, selatan, timur, dan barat. Itu adalah tanda orientasi. Nah, kalau di peta ada warnanya. Nah, warnanya pasti berbeda-beda. Ada hijau, kuning, agak coklat tua. Nah, itu menunjukkan apa? Nah, yaitu mempertegas objek pada peta yang penggunaannya ada yang harus sesuai dengan ketentuan kartografi seperti coklat tua, yaitu menunjukkan di daerah dataran tinggi, dan hijau berarti dataran rendah. Itu warna pada peta. Next, lanjut ada sumber dan tahun peta, yaitu misalnya sumbernya yaitu validasi data dan legalisasi pada peta. Kalau tahunnya memudahkan dalam mengkaji perubahan fenomena dari tahun ke tahun. Next, ada inset peta. Nah, inset peta itu apa? Peta yang cakupan wilayahnya itu lebih luas dari wilayah yang digambarkan untuk memperjelas lokasi. Nah, itu yang dimaksud dengan inset peta. Next, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembelajaran menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu prosesnya terjadinya pembacaan Sumpah Pemuda atau ikrar Sumpah Pemuda itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu dengan diadakannya Kongres Pemuda 1, terus yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 1928. Yang dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 2, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, dari Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan ikrar yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang bunyinya apa? Yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Butir 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, terjadinya Sumpah Pemuda itu tidak langsung, ada prosesnya terlebih dahulu. Prosesnya seperti apa? Next, kita pelajarin prosesnya. Nah, yang pertama yaitu Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Nah, kesadaran akan pentingnya persatuan itu mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Timur Papua, ada dari Sumatera, dan dari berbagai daerah itu
akhirnya mengambil tindakan patriotisme. Terus situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan. Nah, karena Belanda itu melarang adanya organisasi, berarti para pemuda itu berdatangan dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru di daerah di Indonesia itu berdatangan berkumpul di Jakarta. Nah, mereka mengadakan Kongres Pemuda tanggal 27 sampai dengan 28 yang akhirnya melahirkan apa? Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, ikrar itu dibacakan oleh para pemuda tersebut. Nah, peristiwa Ikrar Sumpah Pemuda itu menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu diucapkanlah tuh Ikrar Sumpah Pemuda yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu. Nah, selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya, pertama kali itu lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Itulah sejarah tentang Sumpah Pemuda. Oke, pembelajaran hari ini, pembelajaran 3 udah Ibu sampaikan dan kalian harus tetap semangat belajar, salam sehat dan belajar kalian harus menyenangkan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa menerimanya dengan baik, dengan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.